kepiting lunak. Ya, jadi dia suka yang lunak-lunak. Ya. Dian orangnya ganteng, ya, asal jangan terpikat saja. Ya. Tapi kita mau tegas diri, dia mau perkenalkan diri dulu, ya, tentang dirinya, tentang usahanya, ya, kenapa sih suka sama yang lunak-lunak, ya kan? Ya, dalam bentuk kepiting, ya, suka mencapit. Ada tagline-nya yang sangat menarik adalah capit Indonesia dari Aceh. Nah, luar biasa. Kali ini katanya lebih memperdalam dari desa. Baik, Dian, apa yang mau diceritakan tentang dirimu dan usahamu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Terima kasih kesempatannya, Pak. Jadi sebenarnya kalau cerita kenapa suka yang lunak, ya karena ya itu tadi Pak, yang keras itu sakit Pak kalau kena capit. Makanya saya cari yang lunak. Kalau kena jepit sama kepiting itu nggak ada obat itu Pak. Nggak ada obat. Jadi kebetulan memang saya mulai usaha ini kan di 2019 Pak, sebelum pandemi waktu itu. Nah, melihat dari potensi kepiting soka, kepiting lunak ini sebutnya kepiting soka Pak, itu yang ada di daerah kita di Aceh, di Ulele. Nah, jadi kan rupanya nggak lama pandemi, akhirnya ya kita coba berjuang lah kan gitu, bagaimana caranya supaya usaha kita bisa tetap berjalan. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sih ini skip Pak, karena perjalanannya memang panjang sekali Pak dan penuh lika-liku. Iya. Bisa 24 jam nih ceritanya. Bisa 24 jam Pak, karena main kepiting ini sebenarnya memang waduh banyak sekali yang harus kita pikirkan. Gitu. Kita sebagai UMKM ini kan nggak cuman berpikir tentang produksi, tapi pemasarannya, jalur distribusinya, bahkan kemasannya, banyak lah Pak gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya ya ini mau taunya yang dari mana dulu ini Pak? memang banyak sekali ceritanya. Ya, kenapa harus dipilih usaha ini daripada yang lain? Kenapa yang agak berbahaya, kena capit gitu kan? Iya benar Pak. Nah, tentu ada alasan tertentu. Ya, jadi memang kalau ditanya kenapa, memang kalau saya begini Pak, prinsipnya kita itu usahakan yang kita lihat tuh pasarnya dulu nih Pak. Iya. Ini marketnya kemana ini? Nah kebetulan makanya saya bilang mungkin sedikit ya namanya kita lagi senang, waktu itu saya lagi jalan-jalan, rupanya ada potensi kepiting lunak Pak yang dibudidayakan di desa di daerah Catlemkuh itu, dan itu nggak ada di kota-kota besar Pak, model seperti itu. Dan itu saja saya baru tahu kalau ternyata kepiting lunak itu, kepiting soka itu dibudidaya seperti itu gitu. Jadi saya berpikir kan ini punya target market, punya pasar tersendiri dia. Dia memang kepiting lunak ini kan Indonesian premium seafood yang memang dicari oleh pasar ekspor gitu. Jadi memang kalaupun di Jakarta Pak, itu di kota-kota besar itu banyak kan di Chinese seafood resto yang memang harganya luar biasa gitu. Saya baru tahu kita adalah daerah produksi yang memang ya banyak rupanya, barang itu banyak. Jadi saya berpikir ini gimana caranya ini ya, saya jualan ini aja lah gitu. Saya bawa ke sana. Ya, gitu. Masalahnya kan setahu saya kamu ini backgroundnya arsitek. Apa hubungan dengan kepiting gitu kan? Jadi sebenarnya memang karena hobi awalnya Pak. Maksudnya saya hobi di ya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi ya mungkin keterusan Pak. Nah, awalnya pura-pura aja gitu, seneng. Terakhir lupa kalau saya lagi pura-pura. Jadi ya memang jadi seneng main kepiting Budi. Awalnya kita olahan Pak. Kita usaha ini kita buat pengolahannya, tapi kemudian ada permasalahan ketika permintaan meningkat, rupanya bahan bakunya nggak ada. Bukan nggak ada, nggak dikasih Pak. Jadi mau nggak mau kita harus budidaya sendiri. Dikuasai oleh pihak tertentu. Dikuasai oleh pihak tertentu, karena memang kepiting ini kan ya kita tahu lah Pak, produk-produk perikanan memang harganya kan pasarnya seksi sekali gitu. Jadi nggak kuat kita kalau bermain sendiri. Nah disitulah yang karena saya berpikir untuk memenuhi bahan baku produk saya, jadi ya saya coba untuk budidaya sendiri. Tapi ini
uniknya kita nggak menggunakan, kita bukan budidaya di alam Pak, tapi kita budidaya di indoor. Ya. Nah, disitulah saya fokus sekarang itu. Ya, sekarang kan 2023. Ini kita sudah di penghujung 2023. Tentu kita mau sedikit mengulas apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, refleksi Pak refleksi akhir tahun. Apa sebenarnya yang selama 1 tahun ini Kepiting Soka sudah lakukan, baik dari sisi produksinya, sisi pemasarannya, atau mungkin ada juga di sisi edukasi, membangkitkan wirausaha-wirausaha baru bagi anak-anak muda. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau bicara 2-3 tahun ke belakang sejak masa pandemi, memang kita sudah mencoba mempromosikan gitu kan, kita ngikut pameran, bazar. Maksudnya kan di Aceh ini UMKM seringkali dibuatkan acara-acara seperti itu, pelatihan oleh dinas-dinas lah gitu ya. Cuman yang namanya ini produk kepiting ini kan bukan produk yang harganya itu ya sama seperti yang produk teman-teman UMKM lain lah, kita bilang cemilan gitu, karena dia memang ya mahal Pak kepiting itu kan gitu. Jadi maksud saya sempat mengalami mandek juga gitu. Namanya kita usaha naik turun biasalah, tapi kan kita harus tetap ya berjuang ya kalau saya pikir. Jadi ada satu kesempatan yang memang pada akhirnya ada satu program yang kita ikuti dari dinas itu pas di bulan puasa Pak. Bulan puasa. Karena begini, waktu bulan puasa itu kan permintaan kepiting ini untuk di restoran-restoran itu kan luar biasa meningkat gitu kan. Iya. Sementara kita bahan bakunya aja, ya kita sama petani ini kan harus cash keras Pak. Dalam artian ambil bayar gitu. Nah, di situ kita UMKM kan berpikir modal lagi Pak. Modal lagi. Garis keras. Garis keras itu. Jadi kalau modal, kalau kita bertanya ya paling kur Pak. Bank lagi yang ditawarkan. Kembali lagi ya banyak hal lah Pak, kan itu masalah administratif gitu kan. Jadi yang artinya ini saya coba untuk itu terpaksa pending Pak. Jadi sempat memang mandek usaha ini, yang ini saya harus berbuat apa ini kan gitu. Karena alasan modal tadi. Karena alasan modal, permintaan banyak, tapi kita nggak bisa mengcover itu semua. Ini catatan bagi perbankan ya. Aduh. Ya, BSI ada, Bank Aceh ada. Bener. Penerima juga ada UMKM ya. Jadi peluang lah sesama pemain ini. Betul. Dilarang saling menikung ya. Jadi saling mendukung. Betul, harusnya kita kolaborasi. Karena memang ada masalah, saya juga bisa memaklumi begini Pak. Terkadang itu kan kita selaku UMKM itu kan kita buat, katakanlah kita sebagai supplier gitu ya. Kayak saya misalnya saya supply ke restoran gitu kan. Itu kan tidak semua restoran itu mau membuat satu kontrak kerja rutin, sehingga akhirnya apa, ketika kita mengajukan pembiayaan, bank juga nggak bisa memberikan itu karena nggak ada jaminannya. Bisa saja hari ini dia ambil, habis lebaran udah selesai, nggak diambil lagi. Jadi kan ya bagaimana kita menutupi itu? Kan? Itu sebenarnya ada skema ya. Setahu saya. Nanti kita konfirmasi dengan pihak bank. KUR itu 1-100 juta tidak ada jaminan. Ya. Nah, bagaimana? Kalau misalnya Dian Soka kurang dipercaya oleh pihak bank, kita supply kemana? Ke kafe yang besar. Kenapa? Yang dipegang kafe besar. Betul. Jadi setiap pembayaran melalui bank. Jadi sebenarnya selalu ada skema yang bisa didiskusikan. Betul. Kalau betul-betul ingin mendukung UMKM. Tapi di satu sisi itu tadi Pak, kendala kafe juga tidak selalu mau untuk kita buat kontrak kerjasama. Ya, itu gitu, mestinya kan juga harus dibiasakan. Betul, mestinya dibiasakan. Jadi pada akhirnya kan ya dengan segala problem yang ada, kita berpikir untuk ini kemana nih, kan itu. Dan memang harus diakuin kami UMKM ini Pak, kita bergantung, kita masih butuh sekali dengan pemerintah gitu kan, dengan dinas, dengan jajarannya, dinas apapun itu, terutama artinya dengan Pemda lah kita masih bergantung, apalagi di Aceh ini kan. Jadi cuma kan kembali lagi sekarang dinas mana yang bisa kita sasar yang tepat dengan
sebenarnya saya cuma menyesuaikan kondisi Pak, keadaan gitu. Jadi ada satu program waktu itu, program Partners Up, program Partners Up dari Dinas Penanaman Modal DPMP TSP gitu ya. Jadi program ini dalam program ini kita dipertemukan dengan investor. Kita dipertemukan apa yang menjadi kendala kita lah dalam hal misalnya pemasaran gitu. Nah, saya ikut program itu pada akhirnya. Jadi ini bukan promosi program dinas juga sih, tapi memang bermanfaat sekali gitu ya. Terasa manfaatnya. Jadi dari situ kita juga dapat pendampingan. Akhirnya usaha kita ini jadi maksud saya gini Pak, ada yang pengen saya ceritakan juga, saya ungkapkan gitu kan, bahwa sebenarnya nggak hanya sebatas pelatihan mungkin ya, nggak hanya sebatas bantuan peralatan yang kita butuhkan, tapi ada hal yang sebenarnya mendasar. Apa? Kita perlu partner Pak. Memang kita perlu kawan sharing yang mau mengulas ini usaha kita bisa dikembangkan jadi seperti apa ini. Yang pada akhirnya maksud saya menemukan formula-formula itu dalam setiap diskusi dengan para pendamping gitu kan, dengan jadi kita menemukan formula itu yang ternyata nggak harus, saya belum butuh bank, saya belum butuh pinjaman besar, saya belum butuh pasar yang luas gitu kan. Karena inilah tahapan tadi tertata. Karena ya kita UMKM kayak tadi Bapak bilang, background saya arsitek, saya nggak punya pengalaman bisnis sebenarnya gitu. Arsitek, apalagi mentor bisnis. Kepiting ya. Jadi kan kita dulu kan berpikir ya jualan Pak, syukur laku, enggak ya berarti belum rezeki, kan cuma sebatas itu. Rupanya kan di dalam bisnis ini banyak hal yang harus kita pikirkan gitu. Nah jadi ketika program-program seperti ini akhirnya kita ikutin, usaha kita jadi lebih tertata gitu. Di situ yang maksud saya, alhamdulillah bahkan akhirnya saya tidak lagi budidaya Pak, tapi saya titip budidaya saya di desa-desa. Saya buat kerjasama dengan desa-desa melalui program desa gitu kan. Dan saya sekarang membuka workshop untuk penyediaan kolam budidaya kepiting soka Pak. Menarik ya. Jadi kita mulai dari hulunya Pak, gitu. Jadi sobat UKM ya, saya ingin sedikit menjelaskan ya, insya Allah saya tahu persis program Partners Up ya. Kalau di Dinas UMKM itu lebih kepada UMKM naik kelas. Kalau di Dinas Badan Investasi ini itu adalah menjadi partners ya. Bagaimana pengusaha meningkat. Jadi prosesnya kita mencari siapa yang menjadi konsultan pendamping teman-teman UKM ini untuk siap ya mendapatkan partners pihak ketiga, baik investor, baik di sisi investasi produknya atau investasi pemasarannya atau investasi brandingnya, sehingga badan ini akan memenuhi target investment. Jadi kalau mencari 100% investment murni tanpa ada partners ini mungkin agak susah. Tapi ketika kita menyiapkan partners, investor siapapun akan lebih mudah. Jadi targetnya adalah itu. Jadi mereka harus siapkan baik administrasi, baik mentalnya ya. Jadi memang benar-benar dibongkar habis itu Pak di situ. Dan nanti datang dari Swedia, dari Amerika, ketakutan ya kan. Dan jangan usaha saya dicuri gitu. Benar. Dan terkadang kan begini Pak, kita UMKM itu kan berpikirnya pasarin dong produk kita, pasarin gitu. Ternyata banyak hal seperti kayak saya Pak. Ketika akhirnya dites pasar, permintaannya langsung luar biasa. Di situ yang wah rupanya saya belum siap diproduksi. Begitu saya mau siapkan diproduksi, modalnya juga luar biasa. Jadi belum siap di modal. Nah ini yang bagaimana kita supaya itulah ternyata kita bisa berkolaborasi. Ada program-program kayak seperti saya sekarang Pak. Ini saya ada program di desa. Kalau mungkin teman-teman juga pada tahu gitu kan, program ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kan memang dia itu memang satu program yang pemerintah memang mensupport itu gitu. Memang menganjurkan seperti itu. Tetapi kan pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh desa itu yang terbatas Pak. Saya di sini menawarkan satu pilihan yang baru gitu, alternatif. Katakanlah gini, desa itu melalui badan usaha milik kampungnya gitu ya, BUMDes, BUMG itu
selama ini melakukan ternak ayam, ternak bebek gitu kan, atau budidaya lah kalau di perikanan lele kebanyakan gitu kan. Nah, saya menawarkan ini satu alternatif lain ya, kepiting. Kepiting ini kepiting soka gitu. Saya kan disitulah yang ketika ada desa yang menyambut, maksud saya kita harus menyiapkan dulu itu sebelum akhirnya kita melempar. Setelah siap, saya menyediakan kolam, saya jual kolam gitu kan. Akhirnya disambut oleh desa dengan hasilnya yang bagaimana sistem kerjasamanya tadi yang kita bangun. Yeah. Akhirnya menurut saya itulah melalui program ini tadi juga kita kan akhirnya sampai kepada bisa masuk produk kita ke swalayan. Nah, jadi ketika kita masukkan ke swalayan, Pak, itu alhamdulillah lah sudah mulai ada. Saya satu-satunya kepiting soka yang alhamdulillah sudah berhasil masuk ke swalayan dengan legalitas yang diminta gitu, perizinan segala macam. Nah, pasar di luar itu lebih luas lagi sebenarnya, Pak. Karena kalau di Aceh mungkin swalayan terbatas, tapi di kota-kota besar di Jakarta, di Medan itu kan luar biasa banyaknya. Jadi artinya kita bisa pasok ke sana, kita dengan cara menyiapkan bahan baku, suplai barang yang cukup yang diproduksi oleh desa. Nah, ini yang kolaborasi yang menurut saya antara UMKM, desa, dan kemudian ya apa namanya, swalayan ini sendiri ada pisak market gitu. Jadi itu yang menurut saya sebenarnya hilirisasi itu bisa dimulai dari situ juga, dari produk-produk UMKM gitu. Ya, Sobat UKM, ya ini satu pengusaha ini luar biasa menurut saya. Jadi ketika dia merasa bahwa ini pasokan ini kalau tidak di-maintain dengan bagus, ya akan jadi masalah di kedepannya. Sehingga justru dia meng-create bisnis baru dengan menciptakan kolam. Nah, sebuah catatan bahwa kepiting soka ini tidak dibudidaya di tambak, ya, dia budidaya di tambak, tapi boleh di rumah, di gudang, ya, di teras, di halaman, teras, ya. Jadi kalau biasa kucing jadi peliharaan rumah, nah kepiting jadi peliharaan rumah. Benar. Dan menarik karena menghasilkan. Ya. Benar. Nah, kemudian ditawarkan ke desa. Jadi bisa hidup di mana saja karena dalam bentuk kolam. Ya. Dan menariknya lagi adalah sebuah jaminan bahwa pengusaha ini akan beli kembali hasilnya. Betul. Ya, jadi ya. Jadi ya Pak, jadi istilahnya rantai ininya jalan gitu. Nah, jadi ya istilahnya untuk masalah supply di marketnya semua itu bisa siklusnya itu bisa jalan, rantai pasoknya bisa jalan gitu. Ini menarik tadi ini yang bisa dipelihara di teras, ya, betul. Jadi pelihara rumah gitu, dan dapat uang lagi. Kira-kira biaya investasinya berapa? Jadi sebenarnya saya jual kolam ini Pak, itu sebenarnya kita ngomongin harga nggak nih? Silakan ya, nggak masalah ya. Karena ini kan kita menawarkan kolam ini seharga 8 juta Pak. Itu dengan kapasitas 15 kilo gitu. Per kolam itu, per unit gitu ya. Kolam itu kolam premium Pak. Jadi mungkin kalau mungkin Bapak tahu bisnis kepiting itu kan memang rata-rata pemain besar gitu kan, dan modal investasinya bahkan besar sekali sebenarnya. Tapi ini kita memang bisa kita bilang kita memang menyasar untuk supaya desa pun bisa produktif gitu, bisa dan intinya sebenarnya ini kolaborasi gitu. Jadi kalau memang saya awalnya kan berpikir begini Pak, kalau saya untuk memenuhi permintaan pasar saya harus menyediakan semua sendiri gitu. Berapa modal yang harus saya siapkan kan besar sekali gitu. Tapi kalau dengan sistem kolaborasi seperti ini, kemungkinan saya bisa mendapatkan barang. Itu satu. Terus yang kedua, masalahnya desa kan tidak mau juga kalau harganya terlalu mahal, terlalu tinggi, tidak layak, tidak ekonomis gitu. Nah, disinilah yang saya coba yakinkan desa gitu kan, dan ini adalah satu peluang yang mungkin menjadi harapan saya di 2024 nanti Pak, makin banyak desa yang bergabung karena memang ini sudah ada beberapa desa. Jadi perhitungannya break evennya berapa tahun?
Sebenarnya kalau untuk swasta Pak nggak lebih dari 1,5 tahun gitu. Cepat dapat uangnya. Sebenarnya begitu, cuman mungkin untuk detailnya itu yang perlu saya kan nggak mungkin saya di sini. Itu silakan hubungi lagi. Silakan hubungi lagi. Kan nggak mesti. Benar. Biasakan di podcast. Iya. Dalam satu periode proses produksi berapa lama dia? Dia kepiting itu begini Pak, ini yang harus saya jelaskan dulu. Kita Aceh itu kita punya 3-5 ton sehari Pak. Bibit kepiting, karena kita memang punya daerah bakau terluas di Asia Tenggara gitu kan. Nah jadi kepiting soka itu sendiri memang Indonesian Premium Seafood itu kita itu baru 7% memenuhi pasar dunia gitu ya. Selebihnya itu Thailand, Vietnam yang penuhin. Nah budidayanya mudah Pak, tapi yang menjadi dia mahal selama ini memang karena pertama Indonesian Premium Seafood itu kan kepiting yang isinya daging semua Pak. Bapak kalau makan kepiting keras mungkin Bapak cuma makan 60%. Sisanya itu memang ini cangkangnya. Daging semua. Ini daging semua karena Pak. cangkang pun bisa iya, dimakan. Betul. Jadi kita bilang kenapa harganya mahal itu satu. Yang kedua karena memang budidayanya selama ini kan di alam, di outdoor, dan itu sangat terpengaruh cuaca Pak. Nah, jadi kadang-kadang ada kematian massal gitu kan karena pengaruh curah hujan yang tinggi. Nah, itu yang menyebabkan harganya mahal. Sementara sebenarnya budidayanya itu tidak memakan waktu lama. Dia cuma 15-30 hari kita sudah panen. Jadi artinya sebenarnya ini peluang yang sangat besar. Betul. Asal bisa dibawa ke dalam ruangan, kita bilang budidaya. Anak muda tertarik tidak? Kalau saya bilang Pak, selama ini yang saya gandeng anak muda semua Anak Pak, muda. karena mereka udah nggak mau nanam lagi Pak, mereka nggak mau main panas, mereka lebih mau main ikan. Main ikan, ya. Jadi hobi kan gitu. Gak kena capi tapi ya. Kadang-kadang kena capi biasa lah Pak. Benar-benar. Oke, menarik sebenarnya ya. Dan kemana saja sudah dipasarkan? Supaya ini kalau saya mau beli di mana? Betul. Soalnya mana? Jadi begini Pak, kalau selama ini alhamdulillah kan itu tadi kronologisnya setelah saya dari dalam selagi saya ikut pendampingan program ini, kita ketemu dengan banyak orang, kita ketemu dengan banyak pihak yang akhirnya ada beberapa desa yang sudah order gitu kan. Dan ini saya harus ceritakan juga, ini karena ada satu visi dari Pak Keci ya. Kalau di kita kan Keci, kalau di daerah lain mungkin Kades namanya. Kades. Itu kenapa harus saya sampaikan, karena saya senang dengan semangat visioner yang seperti ini gitu. Jadi Pak Keci waktu saya pas coba pasarkan kolam tadi Pak, itu dia panggil anak muda. Dia panggil anak muda, dia kumpulin, karena selama ini kan ya tahulah Pak, anak-anak muda kita senangnya main game, nongkrong gitu kan. Nah, jadi 9 jam satu hari. Jadi kurang produktif lah kalau kita bilang. Nah, jadi Pak Keci punya satu visi tadi, ya itu dia kumpulin anak muda, dia tanyakan dulu gitu loh. Ini saya mau beli kolam kepiting, kalian mau nggak urus kan gitu. Jadi supaya mereka juga ada kegiatan, ada pemasukan untuk mereka. Hasil panennya memang saya siap untuk tampung. Dengan ya ketentuan berlaku lah kita bilang Pak, atau mau jual sendiri silakan. Tapi saya juga sampaikan ke Pak Keci bahwa mana tahu ibu-ibu PKK, dan Pak Keci memang pengennya seperti nanti ibu-ibu PKK-nya mungkin bisa olah itu. Sehingga akhirnya kampung dia itu menjadi kampung wisata kuliner kepiting soka. Nah, dan hasil yang saya tampung itu, hasil panen yang saya tampung juga saya jual Pak ke swalayan untuk memenuhi permintaan pasar saya. Di mana saja? Di Aceh ini ada Suzuya dan Groceries. Simpang 5 Groceries dan Suzuya, Groceries Taman Sari dan Suzuya Simpang 5. Nah, di situ saya jual. Nah, target saya dengan banyaknya desa yang memanfaatkan peluang ini ke depannya, ya otomatis kan kita juga harus ekspansi pasarnya lebih luas lagi Pak. Saya belum berpikir untuk ekspor Pak, karena memang agak berat ekspor itu. Kita belum sampai tonan, sampai satu kontainer 20 ton belum sampai seperti itu. Apa kira-kira kendala selama 2023 yang dihadapi ya secara jelas? Nggak usah banyak. Apa kira-kira 1 atau 2 kendala? Kalau kendala Pak, kalau pada akhirnya teratasi Pak. Karena tadi kan maksud saya sempat mandek gitu, memang udah nggak tahu lagi mau pasarkan kemana, modal kan macam itu. Tapi
Ya setelah itu akhirnya terselesaikan semua. Alhamdulillah di akhir tahun ini tercapai semua target yang kita sudah susun di awal tahun kemarin. Nah ini kedepannya tinggal kita perbanyak lagi kerjasama kita, kolaborasi kita dengan desa-desa, kita perluas lagi pasarnya gitu untuk kepiting soka ini. Sobat UKM, saya selalu menarik mendengar jawaban teman-teman UMKM. Kenapa menarik? Apa kendalanya? Tenang Pak, semua teratasi. Semua teratasi. Ini yang menjadi semangat kita semua. Buat teman-teman UKM ini siap ya membuat daerah ini tumbuh ekonominya, membuat daerah ini lebih maju. Ya, jadi itu 2023 kita bicarakan. Ya, kira-kira harapan. Nah, 2024. Harapannya begini, Pak. Ini kan di 2023 ini karena waktunya juga memang kita kemarin tuh kerjasama dengan desa, kemudian masuk ke swalayan, itu kan semua hampir berbarengan Pak. Jadi memang padat sekali di 3 bulan terakhir. Jadi banyak hal yang memang, tapi kita sudah mulai, kita sudah siapkan semua. Jadi kita sudah role model untuk usaha ini sudah istilahnya sudah fix lah. Tinggal kedepannya ini kita memperbanyak. Contoh kayak misalnya sekarang saya kolam, saya tawarkan ke desa, satu desa terkadang berapa kolam dia mau ambil, terus kemudian produksinya saya memproduksi kolam ini mengajak anak-anak muda Pak. Karena ini kan merupakan satu bagian dari ekonomi kreatif gitu kan. Betul. Jadi anak-anak muda ini mereka kerjakan kolam. Jadi mereka juga saya kasih pendampingan untuk bagaimana budidaya, karena nggak mungkin semuanya di bawah, kita tangani semua sendiri gitu. Jadi artinya apa? Kolaborasi ini jadi luas gitu loh. Tidak hanya kolaborasi antara UKM dengan desa dan market gitu ya, dengan retail gitu. Tapi juga kolaborasi ini memang didukung oleh banyak gitu loh, oleh anak-anak muda, oleh pihak orang-orang desa, orang tua kampung lah kita bilang, terus ibu-ibu PKK bisa terlibat, sehingga akhirnya apa? Kita punya satu bentuk hilirisasi dari kepiting soka gitu, yang memang itu bibit dari daerah kita sendiri Pak. Itu produk sumber daya alam dari daerah kita sendiri. Berarti otomatis juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Iya, itu maksud saya. Pasarnya saja yang di luar. Betul. Jadi kalau saya ingin ikut mempunyai kolam atau saya ingin membeli langsung kepiting soka, kemana saya hubungi? Kalau beli langsung produknya Bapak bisa ke swalayan tadi. Kalau yang untuk kolam tadi itu bisa hubungi saya. Kemana hubungi? Kita kalau di IG ada King Soka 2019 namanya. Sebenarnya King Soka 2019 di TikTok juga itu gitu kan. Terus bisa hubungi saya juga dari situ, bisa di Japri, ada nanti bisa. Ada nomor telepon di IG-nya? Ada di TikTok juga ada, bisa dihubungi. Jadi silakan hubungi langsung. Mungkin tidak hanya membeli, mungkin mau diskusi. Betul. Ada edukasi budidaya yang pernah saya lakukan juga di YouTube kita, ada channel YouTube kita King Soka. Alhamdulillah memang kita udah jalan ini kan sejak 2 tahun lalu Pak, kita sudah merintis. Jadi kita sudah melakukan riset banyak juga lah gitu. Sobat UKM ya, luar biasa, kita sudah belajar banyak dari pengusaha muda UMKM King Soka ya, kepiting lunak ya, yang gigih ya, bahkan di awal bermain dengan hanya kepiting dan membantu teman-teman di daerah di dalam penemuan bibit yang dibeli oleh Dian ya, dan sekarang lebih dikembangkan di sektor kolamnya. Jadi dia berinovasi menciptakan kolam dengan teman-teman mudanya ya, sehingga memelihara kepiting soka sangat mudah, sama memelihara kucing rumahan ya. Dalam tempo yang sangat singkat ya, hanya 1 bulan sudah dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Apakah pendapatan keluarga atau bagi anak muda kalau ngabisin waktu dengan game saja, ini menjadi sumber ekonomi kreatif yang sangat baik.
Terima kasih Iya, Pak. Dian atas Sama-sama, kedatangan di Sobat UKM. Ya, Mudah-mudahan usahanya Amin. selalu sukses, Terima tambah kasih, Pak. maju, amin. tambah ganteng. Waduh, itu enggak Pak. Terima kasih. Terima kasih, Sobat Pak. UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.